Stellar Transformations, episode 202. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Yu memimpin banyak ahli, terutama Dewa Abadi Qianqi. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpin dari 36 Dewa Abadi, baik dari segi kekuasaan maupun status, dia jauh lebih tinggi daripada Yu Qingzi. "Apakah kau yang membunuh muridku, Yu Dian?" teriak Yu Qingzi dengan nada merendahkan. Saat ini, Yu Qingzi merasa semuanya terkendali. Oleh karena itu, sebelum bertindak, dia ingin mencari tahu secara detail seperti apa sebenarnya pembunuh muridnya itu. "Itu aku." Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Yu Qingzi. "Aku tidak hanya membunuh muridmu Yu Dian, tetapi hari ini aku ingin membunuh lebih banyak lagi muridmu." "Omong kosong belaka." Yu Qingzi menatap dengan marah. Pada saat itu, suara Dewa Abadi Qianqi terdengar oleh Yu Qingzi. "Yu Qingzi, jangan lupakan perintah Kaisar Yu. Akan lebih baik jika kita menangkapnya hidup-hidup, jika tidak, setelah kita membunuhnya, tidak akan terlambat untuk menggunakan seni pencarian jiwa." "Saudara Qianqi, aku bertindak gegabah." Yu Qingzi langsung meminta maaf. Membalas dendam atas kematian Yu Dian tidak sepenting menyelesaikan perintah Kaisar Yu, yang merupakan prioritas utama. Dewa Abadi Qianqi menatap Qin Yu dengan acuh tak acuh. "Aku, Dewa Abadi Qianqi, adalah pemimpin dari 36 Dewa Abadi Kaisar Yu. Aku tidak membunuh orang-orang kecil, katakan namamu sekarang." Qianqi ingin menggunakan taktik ini untuk mengetahui nama lawannya. Kaisar Yu, pemimpin 36 Dewa Abadi. Meskipun aura pembunuh memenuhi seluruh dadanya, kata-kata Dewa Abadi Qianqi membuatnya waspada dari lubuk hatinya. Jika musuh hanya ingin membalas dendam atas kematian Yu Dian, mengerahkan kekuatan sebesar ini sungguh tak terbayangkan. "Siapapun namaku, kalian tidak berhak mengetahuinya," kata Qin Yu dingin. "Saudara Qianqi, mari kita hentikan omong kosong ini. Sesuai perintah Kaisar Yu, kita bisa membunuhnya sekarang juga, lalu menggunakan seni pencarian jiwa, nanti tepat sebelum dia mati," kata Yu Qingzi dengan dingin. Yu Qingzi bahkan mengucapkannya dengan lantang agar Qin Yu bisa mendengarnya. "Kau boleh melawan sekuat tenaga, Kaisar Yu sendiri yang mengirim perintah untuk menangkapmu, apa kau pikir kau masih bisa lolos?" Yu Qingzi berkata dingin kepada Qin Yu. Pikiran Qin Yu agak bergejolak, tetapi hatinya tenang. Tenang, pihak lain jelas berada di bawah perintah Kaisar Yu. Jadi Kaisar Yu pasti pernah mendengar nama Qin Yu. Di dunia fana, baik Gunung Qingsu maupun Istana Yin Yue memiliki cara untuk berkomunikasi dengan alam ascendan. Ketika Huaiyan berada di dunia fana, dia pasti menghubungi dunia abadi, kemungkinan besar. Kaisar Yu juga mengenal namaku. Qin Yu tiba-tiba merasakan gelombang amarah yang besar. "Aku tidak percaya mereka bisa menghentikanku. Jika aku benar-benar ingin melarikan diri, cakrawala alam abadi, alam iblis, dan alam setan tidak terbatas, bagaimana Kaisar Yu bisa menemukanku?" Niat membunuh Qin Yu mulai meningkat. "Setelah masalah ini selesai, dengan bantuan air mata meteorit, aku akan bisa bernapas lega dan mengumpulkan kekuatanku. Setelah aku pergi dari sini, aku akan mengubah penampilanku. Tidak akan ada yang bisa mengenaliku saat itu." Qin Yu merasa lebih yakin akan peluangnya. Tidak ada hal lain yang bisa membuatnya khawatir setelah itu. Apa yang harus ditakutkan Qin Yu? Saat itu juga, Qin Yu berhenti menahan amarahnya, dan dalam sekejap, amarah itu memenuhi pikirannya. "Saudara Qianqi, jangan buang-buang waktu lagi, kita harus segera bertindak," seru Yu Qingzi. Dewa Abadi Qianqi menatap Qin Yu sekali lagi. "Aku akan memberimu kesempatan terakhir, selama kau menyerah, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu, jika tidak, dengan satu perintah saja, kematianmu sudah pasti." "Kematianku sudah pasti." Qin Yu menjilat bibirnya, dan kilatan haus darah melintas di matanya. Kong Gang, Tu Gang, dan Dan Meng, ketiga orang ini menunggu dengan tenang perintah Qin Yu. "Kaisar Yu, Anda telah berusaha keras untuk mengetahui identitas saya, jadi saya tidak bisa mengecewakan Anda." Dari lubuk hati Qin Yu muncul keinginan yang tak terkendali untuk membunuh, dan pupil matanya menyempit.
Dewa Abadi Qin Qi melihat ekspresi Qin Yu dan tahu bahwa musuh tidak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Dia segera memerintahkan, bunuh keempat orang itu dalam satu tarikan napas. Ya, ke-70 Dewa Emas tingkat 9 dan 200 Dewa Emas tingkat 8 semuanya menanggapi perintah tersebut. Suara mereka mengguncang area tersebut, dan para praktisi di seluruh kota merasakan jantung mereka berdebar kencang, hanya berani mengintip keluar jendela untuk menyaksikan bayangan para ahli yang berjumlah banyak di langit. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah keempat orang itu, seperti hujan panah. Qin Yu dan para pengikutnya langsung dikelilingi oleh energi pedang dalam sekejap. Semua Raja Iblis level 8 dan level 9 di Atlas 10.000, serang. Ketika Dewa Abadi Qian Qi memberi perintah, Qin Yu melakukan hal yang serupa. 40 keping batu elemen suci, mari kita lihat berapa lama itu bisa memberi energi pada tubuh boneka abadi ini. Murid bodoh, ini adalah hadiah kenang-kenangan dari gurumu berupa malam berdarah untukmu. Qin Yu melihat energi pedang yang akan segera datang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuh Qin Yu berubah menjadi bayangan gelap dan menembus kumpulan Dewa Emas tingkat 9 di langit, darah segar menyembur ke langit malam. Kemanapun tubuh Qin Yu melintas, beberapa Dewa Emas tingkat 9 akan berjatuhan. Para Dewa Emas tingkat 9 itu memiliki lubang di perut mereka, yuanying mereka tertembus. Qin Yu memanfaatkan pertahanan tak terkalahkan dari boneka abadi, dan menyerang tanpa mempedulikan senjata abadi dan energi pedang musuh. Seluruh tubuhnya melesat dengan kecepatan tercepat dan menggunakan seni pemecah langit ilahi untuk memutus nyawa lawan-lawannya. Mustahil, Raja Abadi Qian Qi, Yu Qingzi, Raja Abadi Xiahua semuanya terkejut. Bahkan pertahanan seorang Dewa Abadi pun tidak akan mencapai level Qin Yu yang mampu mengabaikan semua serangan Dewa Emas level 9, dan, terlebih lagi, mampu membunuh 12 dari mereka dalam waktu singkat. Pembantaian. Ini adalah pembantaian. Teriakan memenuhi udara. Dewa Abadi Qian Qi, Yu Qingzi, dan Dewa Abadi Xiahua baru menyadari saat itu, banyak bayangan muncul di antara Dewa Emas tingkat 8, dan mereka sangat kacau. Hanya dengan sebuah set, banyak orang sudah muncul. Di tingkat kedua Atlas 10.000 binatang, terdapat 28 Raja Iblis tingkat 9, dan lebih dari 100 Raja Iblis tingkat 8. Seluruh kelompok ini juga tiba-tiba melancarkan serangan mereka, sehingga pasukan Dewa Emas lengah sejak awal dan kehilangan banyak ahli. Namun, dalam waktu singkat, para Dewa Emas tingkat 8 dan 9 ini memulai serangan balasan mereka. Beberapa Dewa Emas menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan musuh mereka, dan segera mencoba melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada bermil-mil jauhnya, namun beberapa Raja Iblis mengejar mereka. Apa yang seharusnya hanya menjadi pertempuran di langit di atas kota Liu Feng telah berubah menjadi zona perang besar yang memengaruhi banyak daerah karena dahsyatnya pertempuran. Boom! Ledakan dahsyat terdengar di mana-mana. Kekuatan para Dewa Emas tingkat 8 dan 9 yang bertarung melonjak tanpa henti dan meledak di mana-mana seperti badai petir yang mengamuk tanpa henti. Bukan hanya kota Liu Feng, bahkan dua ibu kota lainnya di planet Bulan Ember pun mendengar suara pertempuran ini. Energi pedang ada di mana-mana. Cahaya dipancarkan ke empat arah. Rumah-rumah roboh, gunung-gunung terbelah, dan sungai-sungai berhenti mengalir. Ratusan Dewa Emas tingkat 8 dan 9 saling bertarung dengan penuh amarah. Seluruh planet Bulan Ember tampak seperti berada di tengah neraka. Bahkan kultivator terkuat pun hanya memiliki kekuatan Dewa Emas tingkat 1 atau 2, sehingga mereka sama sekali tidak mampu menandingi level para ahli tersebut. Kiamat, tak terhitung banyaknya kultivator yang gemetar ketakutan. Yang ke-15, seluruh tubuh Qin Yu melesat keluar dari tubuh Dewa Emas tingkat 9 lainnya, yang tubuhnya terbelah menjadi 7 hingga 8 bagian, darah segar berceceran di mana-mana, dan Qin Yu kemudian menjaga Yuanying tetap berada di dalam cincin es apinya dengan jentikan tangannya. Tiba-tiba, seberkas energi pedang hijau melesat turun dari langit, menuju ke arah Qin Yu. Qin Yu berniat menghindar, tetapi tiba-tiba ia merasa seluruh tubuhnya terhambat dan kecepatannya menurun drastis. Tidak ada cukup waktu untuk melarikan diri, jadi Qin Yu beralih menggunakan pedang pendeknya untuk memblokir energi pedang itu. Qin Yu turun dengan ganas seolah-olah dihantam oleh beban yang sangat berat. Konsumsi daya terlalu cepat,
Hanya dengan menangkis serangan ini, Qin Yu dapat merasakan bahwa ia telah menggunakan 30% dari kekuatan yang dihasilkan dari 9 keping batu elemen suci. Astaga, kau mampu menahan seranganku tanpa mati, kekuatanmu sungguh luar biasa. Yu Qingzi berdiri di depan Qin Yu, menatapnya dengan dingin. Kau mampu menahan begitu banyak serangan tadi, apakah kau mengenakan baju sirah ilahi? Dewa abadi Qianqi dan Xia Hua sama-sama menatap Qin Yu, tatapan ketiga dewa abadi itu sangat tajam. Mereka telah menyaksikan tindakan gegabah Qin Yu selama pembantaian pasukan mereka sebelumnya. Selain penjelasan tentang memiliki baju sirah ilahi, mereka tidak dapat memahami bagaimana pertahanan Qin Yu bisa berada pada tingkat yang begitu tangguh. Baju sirah perang ilahi. Sampai saat ini, bahkan dewa abadi Qianqi pun belum memiliki satu pun perlengkapan ilahi. Jadi kita hanya bisa membayangkan betapa berharganya perlengkapan tersebut, apalagi sebuah baju zirah ilahi yang lengkap. Ketiga dewa itu matanya hijau karena iri, meskipun dalam bahasa Mandarin dikatakan merah. Qin Yu tidak bergerak, dia hanya menatap Yu Qingzi. Teknik apa yang kau gunakan barusan, bagaimana kau membuatku merasa seperti terjebak? Qin Yu bertanya langsung. Yu Qingzi, Raja Abadi Qianqi, dan Xia Hua semuanya terkejut. Saat mencapai level Dewa Abadi, seseorang dapat mengendalikan kemampuan domain. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu ini. Yu Qingzi terkejut dan tertawa dingin. Kau tidak perlu pura-pura bodoh di sini. Yu Qingzi mulai bergerak lagi. Kali ini, Qin Yu melihat energi pedang yang berkabut. Saat pedang Yu Qingzi diayunkan, area sekitarnya menyebar seperti gelombang. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul di ruang ini dan berkumpul di pedang tanpa henti. Ini pasti domain. Qin Yu bertanya-tanya. Guru, jumlah dewa emas tingkat 9 terlalu banyak, dan cukup banyak di antara mereka adalah dewa pedang. Saudara-saudara kita tidak akan mampu bertahan. Suara Kong Lan terngiang di benak Qin Yu. Saat Qin Yu mundur dengan cepat, dia menyebarkan kesadaran sucinya. Yang dilihatnya adalah pembantaian di mana-mana. Orang-orang dari sekolah pedang giok memiliki kekuatan yang dahsyat. Dewa emas tingkat 8 bertarung melawan Raja Iblis tingkat 8, namun banyak dari dewa emas ini adalah dewa pedang yang kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada dewa emas biasa. Pasukan binatang Qin Yu menghadapi kerugian. Satu persatu, setiap kali Raja Iblis level 8 atau 9 hampir terbunuh oleh lawan mereka akan mundur serempak ke atlas. Hal ini menyebabkan para dewa emas yang berjumlah banyak itu menemukan, dengan rasa jijik, bahwa ketika mereka hendak membunuh lawan-lawan mereka, musuh tersebut akan menghilang secepat kemunculannya. Namun, Raja Iblis tingkat 8 atau 9 yang sama kuatnya sebagian besar adalah binatang suci, mereka juga dapat memberikan kerusakan besar pada dewa emas lawan dengan menembus tubuh mereka, menghancurkan Yuan Ying mereka, dan menyebarkan jiwa-jiwa malang mereka. Raja Iblis dapat melarikan diri ke pegunungan Atlas saat dalam bahaya. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk para dewa emas yang dibunuh oleh Raja Iblis. Darah segar melukis langit malam. Satu persatu, banyak nyawa melayang, dan sebagian besar di antaranya adalah para dewa emas. Kong Lan, bunuh sebanyak mungkin yang kau bisa. Jika sudah terlalu banyak, bersembunyilah di Atlas. Sedangkan untuk sisanya, Qin Yu merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, serahkan padaku. Qin Yu menggenggam erat pedang, pemisah langit, di tangannya. Baik, Tuan. Qin Yu menatap Yu Qingzi yang berada di kejauhan dan berseru, Yu Qingzi, aku ingat sistem bintang aliran perak berada di bawah kendalimu, kan? Kau pasti dianggap sebagai ahli nomor 1 di sistem bintang aliran perak. Pada titik ini, kau masih ingin mengulur waktu. Kematianmu sudah pasti, jadi kau tidak perlu lagi memikirkan jalan keluar lain. Yu Qingzi menatap Qin Yu dengan dingin, sementara dua dewa abadi lainnya mengelilingi Qin Yu dari sisi lain. Qin Yu tidak terganggu oleh hal itu, dia hanya menatap Yu Qingzi, tidak, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Di planet bulan ember ini, klan Liu memiliki seorang anggota bernama Liu Hansu. Dia mencapai tahap jin dan menengah pada usia 25 tahun. Baru mencapai tahap jin dan menengah di usia 25 tahun. Mendengar ini, Yu Qingzi tak kuasa menahan senyum sinis melihat kurangnya bakat Liu Hansu. Liu Hansu bisa dianggap sebagai makhluk hidup terendah, selalu dicemooh dan diremehkan. Namun,
Ketika berusia 25 tahun, ia mengalami kesempatan yang mengubah hidupnya. Saat Qin Yu bercerita, Dewa Abadi Qianqi dan Xia Hua diam-diam sedang memasang formasi. Qin Yu tampaknya tidak peduli, Yu Qingzi juga dengan senang hati mengulur waktu. Hidup dengan bangga dan bebas hanya berlangsung selama 10 tahun. Dia meninggal karena aku, dan dibunuh oleh anak buahmu. Suara Qin Yu melunak, tidak hanya tanpa amarah, bahkan ada sedikit senyum, namun senyumnya membuat orang merinding. Oleh karena itu, aku ingin setiap dewa emas di sini, bahkan para penguasa abadi, dikubur bersamanya sebagai kompensasi. Qin Yu dengan ringan mengamati ketiga dewa abadi itu. Seorang pemuda berusia 25 tahun yang tidak berharga di tingkat jin dan menengah meninggal, dan kau ingin kami, para dewa abadi, mati sebagai kompensasi. Jangan mimpi, balas Yu Qingzi dengan sinis. Apakah itu hanya angan-angan atau bukan, kau akan langsung tahu. Qin Yu tertawa kecil. Mati. Saat suara Yu Qingzi terdengar, 3 bilah cahaya melesat keluar dari tangan ketiga dewa abadi. Seluruh tubuh Qin Yu tampak diselimuti cahaya itu, dan ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi 3 warna. Segel. Tiba-tiba, area di sekitar Qin Yu meledak, dan dalam sekejap, seluruh area tersebut menyala terang seperti matahari, menyinari seluruh kota Liu Feng. Pasti sudah mati. Dewa Abadi Qianqi merasa sangat puas, berpikir, bahkan jika aku yang menghadapi jurus ini, aku pasti sudah mati di tempat. 2 dewa abadi lainnya juga menduga bahwa Qin Yu telah mati. Tepat saat itu, Dewa Abadi Xia Hua yang terlemah hanya berjarak 10 meter dari ledakan ketika sebuah bayangan melesat keluar dari ledakan tersebut. Jaraknya terlalu dekat untuk mempersiapkan pertahanan apapun, Dewa Abadi Xia Hua hanya bisa menahan dengan kekuatannya. Pedang pendek itu menembus tubuh Dewa Abadi Xia Hua, tepat menembus Yuanyingnya. Pedang itu menerjang ke atas dengan ganas, mengakibatkan luka sepanjang lebih dari setengah meter. Qin Yu mencengkeram tubuhnya dengan kedua tangan, dan mencabik-cabik Dewa Abadi Xia Hua, darah berceceran di seluruh tanah. Seluruh tubuh Qin Yu melayang di tempatnya berdiri, bermandikan darah Dewa Abadi Xia Hua, yang darah segarnya perlahan menetes dari tubuh Qin Yu. Di bawah cahaya merah darah bulan, Qin Yu tampak semakin mengerikan. Murid bodoh, ini adalah dewa abadi pertama yang kukuburkan untukmu, pikir Qin Yu dalam hati, dan hanya dengan sedikit gerakan, melesat seperti meteor, ia muncul di hadapan Yu Qingzi.